dengan kondisi yang saat ini, apa yang kita rasakan? Ibadah yang kita lakukan saat ini tidak bisa dilakukan secara langsung, tetapi ibadah di rumah dengan cara menonton tayangan televisi. Ibadah yang kita lakukan tidak bisa kita bertatap muka, tetapi kita hanya sekedar mendengar dan melihat saja. Kondisi-kondisi seperti ini di antara kita mungkin merasa, saya merasa nyaman-nyaman saja karena saya bisa beribadah di rumah. Justru dengan beribadah di rumah lebih enak. Tetapi ada dari sebagian kita yang merasa kondisinya kok nggak berakhir. Saya rindu ingin bersekutu di dalam gedung gereja, bertemu dengan sahabat-sahabat dan saudara-saudara seiman. Nah, kondisi-kondisi seperti ini dialami oleh kita masing-masing. Berapa banyak dari kita yang ketika melakukan ibadah betul-betul beribadah secara menyeluruh, tidak hanya sekedar kita melihat dan kita mendengar, tetapi ketika kita melakukan ibadah, kita melakukan benar-benar seluruh dengan segenap jiwa kita, pikiran kita, dan hati kita. Coba kita mulai introspeksi diri kita. Ketika kita beribadah, apakah kita betul-betul mengikuti ibadah itu sama seperti kita mengikuti ibadah saat di gedung gereja? Atau kita melakukan ibadah mungkin sambil nyapu, sambil beres-beres rumah, sambil mungkin yang bapak-bapak sambil ngopi serta baca koran. Maaf, jika kita melakukan ibadah seperti itu, kita bukan mengikuti ibadah, tetapi kita hanya menonton tayangan ibadah. Ibadah yang dilakukan secara baik dan benar adalah ketika kita mengikuti secara menyeluruh. Ketika di dalam liturgi ada panggilan beribadah, menyanyikan lagu, kita ikut menyanyikan. Ketika berdoa, kita pun ikut berdoa. Ketika melakukan pengakuan iman rasuli, kita menyampaikan itu dengan segenap hati kita dan dengan sikap yang benar. Apakah kita sudah mengikutinya itu? Nah, kondisi seperti ini yang perlu kita introspeksi diri kita. Jangan-jangan dengan kondisi kenyamanan seperti ini, iman kita mulai berkurang karena kita tidak melakukan ibadah dengan benar. Atau di dalam kondisi yang seperti ini membuat iman kita rindu ingin melakukan ibadah secara langsung. Karena kalau dalam kondisi ibadah di rumah kita merasa kurang klik, kurang ngeh, kurang dapat. Nah, itu yang kita pikirkan. Tetapi firman Tuhan kali ini dikatakan janganlah goyah, kuatkanlah hatimu. Ada 3 kali pernyataan kuatkanlah hatimu. Ketika para pemimpin-pemimpin yang ditunjuk Allah untuk memimpin bangsa-bangsa kembali ke tempat tujuan yang Allah tujukan, Allah mengingatkan janganlah goyah. Begitu juga dengan kita. Kondisi yang saat ini mengingatkan kita untuk janganlah goyah dan kuatkanlah hati kita. Menguatkan hati kita yaitu dengan menguatkan iman kita. Menguatkan iman kita dengan bukan hanya sekedar menonton ibadah, tetapi betul-betul mengikuti ibadah dengan secara menyeluruh. Mengikuti ibadah walaupun secara online, janganlah membuat iman kita goyah, iman kita undur, tetapi biarlah kita tetap bertekun di dalam Tuhan. Apapun kondisi kita, apapun situasi kita, dalam keadaan apapun, tetaplah kita berpegang dan menguatkan iman kita. Mari kuatkanlah hati kita untuk menerima Tuhan di dalam kehidupan kita, untuk mengikuti perjalanan Kristus yang mungkin tidaklah mudah. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di surga, dengan kondisi yang saat ini terkadang membuat kondisi iman kami mulai goyah, kami mulai lemah, tetapi biarlah hari ini ketika Tuhan mengingatkan kami, menegur kami, untuk kami menguatkan hati kami, biarlah kami tetap kuat dan tetap teguh serta beriman kepadamu, karena kami yakin dan percaya
Tuhan selalu menopang kami, Tuhan selalu ada di sekitar kami, apapun yang kami alami dan situasi apapun itu. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Kami sudah berdoa. Amin.